Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda saat menyaksikan tayangan ini. Saat ini kita masuk kepada bagian kedua daripada modul 1, pengantar pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pada bagian pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian daripada pengadaan barang atau jasa itu sendiri. Kemudian kita juga sudah mempelajari sedikit menyinggung tentang istilah-istilah pengadaan barang atau jasa. Pada bagian kedua ini kita akan memperdalam istilah-istilah pengadaan barang atau jasa pemerintah. Karena terus terang pada saat Anda melaksanakan ujian sertifikasi, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan istilah-istilah ini akan banyak ditanyakan pada saat ujian. Oke, kita mengulang sedikit. Kalau kita melihat ada 4 istilah dalam pengadaan barang atau jasa. Yang pertama adalah barang. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Saya garis bawahi di sini. Kita lihat, baik berwujud maupun tidak berwujud. Pertanyaannya, barang apa yang tidak berwujud? Ayo, mari sekarang kita lihat. Barang apa yang tidak berwujud? Jangan bilang pengadaan jin loh ya. Kenapa tidak berwujud? Ada yang pernah mengatakan, oksigen, oke, tapi oksigen masih punya wadah. Apa contohnya barang tidak berwujud? Salah satu contohnya adalah pengadaan software. Software, Anda membeli Microsoft Office, Anda membeli Microsoft Windows, atau Anda membeli Linux dan lain sebagainya. Apa yang dibeli? CD cuma media penyimpan. Ya. Hard disk, flash disk, itu media penyimpannya. Tapi bentuk software sendiri itu apa? Jadi software bisa masuk ke dalam kategori barang tidak berwujud. Apa contohnya lagi yang lain? Lagu. Lagu wujudnya apa? Notasi, itu notasinya. Suara, itu rekamannya, tapi wujud lagu itu sendiri apa? Kemudian, apalagi contoh yang lain? Hak cipta atau hak paten. Hak cipta atau hak paten hanyalah selembar kertas. Apakah kertas itu yang dibeli? Harga kertasnya tidak sampai 500 rupiah. Tapi nilai di balik kertas itu bisa miliaran rupiah. Dari mana ini semua? Ini adalah contoh barang yang tidak berwujud. Jadi hati-hati, kalau kita bicara tentang masalah barang itu tidak hanya sekedar benda baik berwujud saja, tapi juga benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Selama barang tersebut bergerak maupun tidak bergerak, dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Yang harus kita ingat, kalau kita bicara tentang masalah barang ini harus memiliki sebuah definisi yang jelas, bentuk yang jelas, dan yang paling penting harganya harus jelas dan boleh diperoleh secara mudah di lapangan, atau dalam istilah pengadaan barang dan jasa memiliki harga perkiraan sendiri atau HPS. Yang kedua adalah pekerjaan konstruksi. Nah, hati-hati. Kalau kita bicara tentang masalah konstruksi, pemikiran kita ini pasti bangunan, ini pasti jalan atau jembatan. Tapi definisi konstruksi di Perpres 54 tidak sekedar itu. Mengapa? Karena konstruksi, kalau kita melihat pengertiannya, seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan ada ataunya di sini. Atau pembuatan wujud fisik lainnya. Atau pembuatan wujud fisik lainnya. Apa contohnya? Misalnya, pengadaan untuk speedboat ya, atau kapal yang memerlukan spesifikasi khusus. Kapal ini adalah kapal yang memang didesain hanya bisa bekerja pada medan tertentu. Karena dia harus dibuat, harus diawasi, harus dirancang, harus direncanakan, maka kapal tersebut bukan pengadaan barang. Tapi kapal tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerjaan konstruksi. Hati-hati. Pesawat terbang. Kalau Anda membeli pesawat terbang langsung seperti Sukhoi, itu sudah jadi ada di pasaran, itu barang. Tapi kapan pesawat terbang kepresidenan? Yaitu pesawat terbang yang didesain khusus, interior didesain supaya apa? Supaya tidak mudah untuk disarap dan lain sebagainya. Itu bukan pengadaan barang. Itu sudah masuk kepada pekerjaan konstruksi. Kemudian yang ketiga, istilah pengadaan barang atau jasa adalah jasa konsultansi. Ya, jasa konsultansi. Apa itu jasa konsultansi? Sesuai dengan pengertiannya, adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu. Nah, kita lihat apa garis besar atau apa penekanan daripada jasa konsultansi ini. Penekanannya adalah brainware. Jadi, kapan sesuatu itu membutuhkan brainware, otak, olah pikir,
olah pikir, ilmu, akademik, dan lain sebagainya, maka dia masuk ke dalam jasa konsultansi. Hati-hati, jasa konsultansi ini mengalami pergeseran yang cukup besar dibandingkan aturan yang lama, yaitu Kepres 80 tahun 2003 dan perubahannya. Di Kepres 80 tahun 2003, pengertian jasa konsultansi lebih ke arah outputnya, yaitu segala sesuatu yang outputnya berupa laporan. Sedangkan di Perpres nomor 54 tidak spesifik ke arah laporan lagi, tapi lebih kepada proses. Bagaimana proses pekerjaan tersebut? Apabila pekerjaan tersebut membutuhkan brainware, maka itu masuk kepada pengertian jasa konsultansi. Dan juga berhati-hati, software yang tadi kita sebutkan masuk ke dalam komponen barang, itu juga bisa masuk ke dalam komponen jasa konsultan. Software seperti apa yang masuk ke jasa konsultan? Contoh, sistem informasi akademik atau sistem informasi keuangan daerah. Apakah di pasaran ada yang menjual sistem informasi ini? Apakah di mall-mall, apakah di toko komputer kita bisa memperoleh sistem informasi ini, software ini? Tidak ada. Software ini disebut dengan tailor-made. Software yang harus dibuat, yang harus didesain. Karena setiap incinya, setiap modulnya, setiap usernya itu mengacu kepada masing-masing user, dan itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena software ini tidak ada di pasaran, tentu saja tidak punya HPS. Kalau tidak punya HPS, bagaimana cara menilai harga software itu? Tentu saja dengan memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat software. Karena software ini harus dibuat, berarti membutuhkan brainware, bukan skill, bukan keterampilan, tapi brainware, otak. Ya. Karena dia masuk ke dalam komponen brainware, maka software yang sifatnya tailor-made, sistem informasi akademik, sistem informasi keuangan, bahkan website pun itu bukan masuk pengadaan barang, tetapi masuk ke dalam jasa konsultansi. Jadi hati-hati. Kapan software tersebut sudah jadi, seperti Microsoft Office, Word, dan lain sebagainya, ya, yang sudah jadi, yang ada kepingan CD tinggal dibeli, itu masuk pengadaan barang. Tapi kapan software tersebut harus dibuat, maka itu masuk ke dalam jasa konsultansi. Apalagi contohnya, untuk pembuatan jalan dan jembatan, kita membutuhkan perencanaan. Dibutuhkan disebut dengan konsultan perencana. Konsultan perencana ini juga masuk ke dalam jasa konsultansi. Apalagi penyusunan ranperda, rancangan peraturan daerah, atau hal-hal yang membutuhkan olah pikir, itu juga masuk ke jasa konsultansi, dan masih banyak lagi lain contoh-contoh jasa konsultansi. Istilah yang terakhir dalam pengadaan barang atau jasa, atau istilah yang keempat adalah jasa lainnya. Nah, sesuai dengan namanya ada kata-kata lainnya, bisa dikatakan ini merupakan penampungan daripada tiga yang lain. Apabila ada yang tidak masuk ke barang, konstruksi, konsultan, maka secara default itu pasti masuk ke jasa lainnya. Tetapi dari pengertian, jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu. Kita lihat di sini apa yang digarisbawahi, yang mengutamakan keterampilan atau skill. Ingat, bukan brainware, tapi skillware. Walaupun tentu saja untuk punya skill harus punya brain. Kalau nggak punya otak, nggak mungkin bisa kerja. Udah pasti. Tetapi yang menjadi acuan utama, patokan utama adalah skillware. Contoh, tukang kayu, ya, untuk melakukan membubut ya. Untuk membubut tersebut yang dibutuhkan apakah ilmu kayu yang diperoleh di bangku universitas atau keterampilan dia membubut? Tentu saja keterampilan. Keterampilan ini diperoleh dari pengalaman dan pelatihan, tidak hanya sekedar dari bangku sekolah. Nah, ini disebut dengan skillware. Apa contoh pekerjaan untuk skillware? Cleaning service. Kita lihat, apakah seorang cleaning service harus S2 di bidang cleaning service? Tidak. Apakah harus ahli kimia yang memahami cara mencampur bahan pembersih? Tidak. Tapi bagaimana caranya dia membersihkan, bagaimana caranya dia menakar antara air dan bahan pembersih, itu semua adalah keterampilan. Sehingga skillware, jadi sehingga untuk cleaning service masuk ke dalam skillware. Apa yang lain? Contoh security. Keterampilan apa? Tentu saja keterampilan bertarung, keterampilan mengamankan. Internet, kelihatannya apakah bukan barang? Bukan, tidak ada barang yang diperjualbelikan. Walaupun ada router, ada perangkat jaringan, tapi itu adalah bagian untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan apa? Menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain sehingga terjadilah koneksi ke cloud internet. Apa yang lain? Event organizer. Event organizer
Apakah butuh seorang S2 di bidang komunikasi bisnis? Tidak tentu. Tapi yang dibutuhkan adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk mengarrange sesuatu, kemampuan untuk mengorganisir sebuah pekerjaan, sehingga event organizer juga masuk ke jasa lainnya. Contoh-contoh daripada istilah-istilah barang atau jasa ini dapat Anda baca pada penjelasan lampiran 4 Perpres nomor 54 tahun 2010. Mohon Anda baca, mohon Anda pelajari contoh-contoh yang ada di sana sebelum Anda lanjut ke dalam ujian. Setelah tadi kita melihat pengertian daripada barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, sekarang coba Anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar Anda. Yang pertama, kegiatan perencanaan pembangunan gedung KBRI termasuk pengadaan jasa lainnya, benar atau salah? Oke, jawabannya, kalau kita bicara tentang masalah kegiatan perencanaan, dalam merencanakan sebuah bangunan, apakah dibutuhkan skill atau dibutuhkan brainware? Tentu saja yang dibutuhkan adalah brainware, karena ada multiple pengetahuan di sana. Ada pengetahuan tentang ilmu ukur, pengetahuan tentang gambar dan sebagainya. Sehingga kegiatan perencanaan termasuk ke dalam jasa konsultansi. Sehingga kalau ada soal seperti di atas, jawabannya adalah salah. Soal yang berikutnya, pengadaan kapal penangkap ikan yang memerlukan spesifikasi khusus atau tidak ada di pasar pada Kementerian Perikanan dan Kelautan termasuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Jawabannya benar atau salah? Seperti yang telah kita bahas, ingat, pekerjaan konstruksi tidak hanya sekedar pekerjaan fisik, tapi juga pekerjaan wujud fisik lainnya, di mana wujud fisik lainnya itu salah satu contohnya adalah pengadaan kapal penangkap ikan yang memerlukan spesifikasi khusus. Jadi kapan kapal tersebut sudah ada di pasaran, tinggal beli, itu masuk barang. Tapi kapan dia spesifikasi khusus, harus didesain, harus dibangun, dan harus diawasi, maka termasuk ke dalam pekerjaan konstruksi. Sehingga jawabannya adalah benar. Soal berikutnya adalah pembelian hak cipta termasuk pengadaan barang. Hati-hati, tadi kita bahas. Pembelian hak cipta termasuk pengadaan barang. Jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena hak cipta termasuk barang yang tidak berwujud. Soal yang keempat, kegiatan penyusunan modul pelatihan dapat dilakukan dengan pengadaan jasa konsultansi. Saya ulang, kegiatan penyusunan modul pelatihan dapat dilakukan dengan pengadaan jasa konsultansi. Benar atau salah? Mari kita lihat. Penyusunan modul pelatihan tidak sekedar membutuhkan keterampilan, tapi membutuhkan pengetahuan. Ingat, kalau kita bicara tentang masalah ilmu pendidikan, ada disebut dengan andragogi, ada disebut dengan pedagogi. Itu baru dari cara penyampaiannya. Belum daripada ilmu, daripada pengetahuan itu sendiri. Sehingga penyusunan modul pelatihan dapat digolongkan ke dalam pengadaan jasa konsultansi. Jawabannya adalah benar. Soal berikutnya. Nah, kalau kita bicara secara garis besar, maka kita harus memahami tentang prinsip-prinsip pengadaan. Untuk prinsip pengadaan, saya tidak menjelaskan lebih lanjut, karena Anda bisa melihat lebih lanjut penjelasannya dalam penjelasan pasal 5 Perpres nomor 54 tahun 2010. Kita lihat ada beberapa prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, atau akuntabel. Dalam proses pengadaan barang atau jasa, sekali lagi, mari kita jaga prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa ini. Karena inilah yang menjadi dasar kita dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan pada modul ketiga atau pada bagian ketiga modul 1 yang akan membahas lebih lanjut terhadap prinsip pengadaan dan hal-hal yang lain yang ada di modul 1. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.